Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi baru yaitu Ajax. Apa itu Ajax? Bukan Ajax Amsterdam ini ya, Ajax JavaScript. Ajax itu adalah singkatan dari, bisa teman-teman lihat di sini, Ajax itu Asynchronous JavaScript and XML. Itu bukan programming language ya, itu adalah suatu, ya pokoknya sistem semacam codingan buat bikin kita melakukan HTTP request. Nah, untuk teman-teman tahu HTTP request itu kan ada 4 ya. Ada get, post, kemudian put atau patch, kemudian delete. Itu mungkin teman-teman mengenal 4 request tersebut dengan sebutan CRUD. Kalau C kan create, create itu berarti post. Jadi kita melakukan post data atau create data, kemudian read kan berarti itu get untuk mengambil data, kemudian update itu sama dengan put atau patch, kemudian delete itu sama dengan delete. Nah, simpelnya seperti itu. Oke, nah lalu sekarang kita langsung masuk saja ke codingannya. Kita akan langsung menggunakan itu ya, sebentar. Pindah ke kode. Oke. Nah, ini saya sudah membuat sebuah file baru dengan nama praktikum ajax.html, kemudian tiga file baru ya, file praktikum ajak.html, praktikum ajak.js. Ini isinya biarin dulu aja, bikin aja file baru dulu. Kemudian sebuah file dengan nama test.txt. Nah, di dalam test.txt ini isi aja nama kalian. Gitu. Kemudian kita ke praktikum HTML ya. Seperti biasa kita bikin, ini kita cut dulu. Ini hapus dulu ya dari awal ya. Kita bikin HTML baru, tanda seru terus enter. Nah, kita masukin kode yang tadi. Nah, teman-teman, nah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Ada div dengan ID nama, div dengan ID data hasil dari internet, terus ada sebuah button. Kasih ini. Jadi button ini ID-nya get post. Biarin aja dulu, yang penting tulis kayak gini dulu. Kemudian kita ngambil script dari jQuery yang kemarin sama script dari praktikum ajax.js. Nah, ini data hasil dari internet ini nggak usah saya komen, langsung gini aja. Jadi tulis seperti ini dulu aja. Nah, kita akan mencoba melakukan sebuah request ya pakai ajax ini. Tapi sebelumnya, nah teman-teman lihat di sini saya sudah kasih komen semua. Jadi ini yang saya omongin tadi ya. Nah, kita untuk praktikum ini yang pertama kita akan menggunakan Ajax jQuery dulu. Mungkin kalau ada kesempatan nanti kita akan menggunakan suatu library yang namanya Axios, tapi ya nanti dilihatlah. Nah, yang pertama itu ada fungsi Ajax jQuery untuk meload sebuah isi dalam file. Ini kita akan coba meload file isi dari file test.txt ini ya. Nah, tinggal teman-teman tulis saja seperti ini dolar terus dalam kurung function. Nah, function seperti ini terus dolar. Nah, kita ambil ID ini itu ngambil dari yang div yang ini. Div dengan ID nama. Seperti itu ya. Kita panggil di sini, jangan lupa pagernya karena di ID, terus kita titik load. Jadi load ini function untuk kita meload isi dari sebuah file. Nah, nanti teman-teman coba aja kalau misalnya test.txt ini teman-teman ganti teks.html nanti hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Sebentar. Ini saya komen dulu biar nggak kelihatan hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba function yang simpel ini dulu ya, 3 baris. Kita ke browser. Chrome.
Oke, sebentar, belum saya nyalain ini servernya. Pakai live server, klik kanan, open. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada nama. Ini itu isi dari file yang dari test.txt tadi. Kalau teman-teman lihat di codingannya kan tidak ada tulisan seperti ini. Nah, itu tadi salah satu fungsi dari si ajak ini itu ajak jQuery untuk menampilkan atau meload isi sebuah file. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan sebuah request get ya. Nah, ini kita akan coba get dulu, nggak usah yang lain-lain. Karena untuk simpelnya aja, kita akan melakukan sebuah request dari sini. Bentar, saya ambil dulu linknya. Link requestnya. Nyalain dulu. Alright. Nah, seperti ini. Kita masukin di sini. Saya akan mengambil sebuah data. Nah, ini sebentar. Gedein dulu. Oh, banyak sekali. Nah, datanya agak berat nih. Nah, teman-teman sebentar, kalau raw. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa ke sini json placeholder.typecode.com/photos. Kita akan mengambil sebuah data. Nah, kalau teman-teman bingung ini apa raw parset ini, teman-teman bisa install di browser extension yang namanya, sebentar, saya kasih lihat. More tools extension. Ini nih JSON formatter. Nah, kalian install aja. Nanti kalian search di sini terus install aja. Nanti akan seperti ini. Kalau nggak diinstal itu nanti jadinya berat seperti ini. Ya, tampilannya kurang cantik lah. Kita ke parset ya. Port gini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bisa kalian klik begini untuk nyembunyiin. Totalnya ini ada 5000 item, tapi nggak apa-apa. Soalnya saya itu mencari ya sekiranya ada fotonya. Nah, teman-teman lihat ini apa? Ini apa sih? Kayak data random nggak jelas gitu kan? Nah, ini itu namanya JSON, JavaScript Object Notation. Pokoknya intinya itu dia menyimpan data. Nah, ini itu key-nya, key itu loh, KIY. Key-nya itu si album ID. Nah, value-nya 1. Nah, ini sampai terakhir ya. Jadi, kalau teman-teman lihat kurung kotak seperti ini itu sebuah list dari, kalau yang di sini itu foto ya. Nah, jadi di dalam list foto itu ada album ID, ada ID, terus title, terus URL, terus yang terakhir itu si thumbnail URL ini. Nah, kita akan coba ngedapetin data ini. Data ini tuh apa aja sih ke dalam codingan kita. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan ada link ya. Ini tuh gambar seperti ya. Nah, nanti kita lihatlah. Terus title-nya ini kan ada teks random. Ini tuh lorem. Ya ini memang lorem sih. Terus ada ID. Nah, ini sampai banyak banget 5000. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba tampilin ini ya. Nah, kita ke code lagi. Visual Studio Code. Nah, kita masuk di Visual Studio Code. Kita akan masuk ke bagian kedua yaitu, nah ini. Berikut ini merupakan fungsi untuk fetch data dari internet menggunakan si ajak ini ya, ajak jQuery. Ya, biar gampang kita pakai ajaknya si jQuery. Sekalian kemarin kan kita udah bahas jQuery-nya kan. Nah, kita menggunakan si HTTP plus JSON placeholder ini. Ini tuh sebenarnya sih data random buat kita ngetes-ngetes seperti ini. Buat latihan juga. Nah, silakan kalian buka dulu yang tadi ya, biar paham. Nah, ini ya, bentar. Ini saya gini. Caranya biar gampang gimana ya? Aku ini dulu lah. Matiin dulu ya. Matiin. Oke lah, aku jelasin aja. Nah, ini dulu.
Nah, pertama itu kita bikin function ya. Oke, aku kata aja. Biar nanti aku nggak nulis-nulis kebanyakan. Nah, ini sebuah function ya, gini ya. Nah, kita bikin suatu variabel dengan nama URL. Ini URL kita tadi ya. Nah, terus habis itu kita ngambil si buttonnya. Sebentar, saya komen dulu. Button. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan ada dengan ID getPost ini itu si button ini ya, button getPost ini. Oke, habis itu terus kita masukin kode yang tadi lagi. Nah ini mulai agak susah sih menurutku ini. Nah, kita melakukan ajak ya, dolar ajak, terus benar. Nanti errornya banyak ini soalnya. Nah, ini kalian panggil aja dolar ajak terus buka kurung tutup seperti ini. Nah, lalu di dalamnya kita masukin ini parameter-parameter yang dibutuhin. Pokoknya intinya sebentar. Habis saya kembaliin ke kurung tutup lagi ya. Nah, seperti ini lalu kalian bikin seperti ini. Nah, lalu kalian tulis parameter-parameternya. Parameternya itu tadi ya ada satu. Sebentar, saya ulang lagi nanti kecepatan. Nah, gini kan. Jadi yang pertama itu kan function tadi. Terus ambil si buttonnya. Nah, terus kita manggil si ajaknya. Nah, di dalam dolar titik ajak ini ada kurung. Ini itu ada gini ya. Dan kita bikin kurung-kurung awal dulu. Nah, di dalamnya ini banyak parameternya. Nah, nanti kita pakai parameter yang ini. Nah, aku kupas aja gak apa-apa. Parameter pertama itu URL. Nah, URL itu kita ngambil dari variabel URL ini. Kita masukin ke sini. Terus koma ya, bukan titik koma. Kadang tuh suka tipe koma gini. Terus tipenya get. Nah, ini si get tadi ya, karena ada get post, put, terus delete. Kita pakai yang get aja. Terus, nah, apa yang terjadi ketika data itu sukses diambil? Nah, jadi ada dua ya, sukses. Ini kan sukses, terus sama yang kedua itu error. Yang error nanti kita sukses kita nampilin apa? Error nampilin apa gitu ya. Nah, sukses itu kita bikin function. Nah, si hasil dari ajak kalian ini, hasil dari requestnya ini kita akan masukkan dalam sebuah variabel nih, sebuah parameter. Parameternya itu data. Nah, kita masukin hasilnya tadi ke dalam si data ini. Oke. Lalu kita akan bikin sebuah variabel. Oh, ini harusnya let gini ya. Let head. Nah, sebuah variabel itu untuk membuat sebuah data HTML. Nah, di JavaScript itu kan kita nggak bisa ya, maksudnya nulis kayak tag HTML kayak H1 gitu kan nggak bisa. Nah, kita bikin aja seperti ini dulu. Nah, nah ini agak serem nih. Kita akan memanggil $each. Ini itu fungsinya untuk melakukan looping data. Nah, datanya tadi kan ada banyak ya, 5.000 apa berapa. Nah, kita ambil satu per satu. Nah, $each aku ini dulu. Cut dulu biar kelihatan. Nah, $each seperti ini. Gini kan. Lalu kemudian kita panggil si datanya. Panggil data ini, masukin sini. Terus koma. Oke. Habis ini kita bikin sebuah function. Function seperti ini. Nah, function ini tuh
ngambil sebuah parameter ya. Bentar, ini bisa dihapus kayak ya. Saya cek dulu. Kayak tipe. Oke. Sebentar. Nah, kita ambil si indeks ini. I itu indeks ya. Anggap aja I itu indeks. Terus item. Nah, kita ambil per item, per data ini ya kan. Ini kan tadinya banyak 5.000. Nah, kita ambil satu per satu. Nah, satu per satu itu kita mau ngapain kan? Nah, ini di kasus kita mau nampilin kayak semacam ya gambar, terus nomornya, terus title-nya gitu ya. Nah, caranya itu kita ambil si variabel let HTML ini, kita masukin ke sini. Nah, lalu sintaksnya itu seperti ini, tambah kurang. Oke, nah lalu BR ini biarin dulu ya. Si BR ini jangan digubris dulu. Kita mau nampilin sebuah gambar nih. Gambar itu kan gimana ya? Gini. Gambar sih kalau misalnya nih aku coba ya. Gambar itu kan caranya seperti ini kan. Nah, gini. Kita mau masukin ini nih di codingan JavaScript kita. Nggak bisa kan? Kalau misalnya kita masukin misalnya kayak gini. Nah, ini error nanti kan. Pokoknya dia nggak bisa. Nah, maka dari itu kita mau bikin, nah ini harusnya seperti ini nih. Bentar. Nah, ini ada yang harusnya seperti ini. Nah, kita jelasin ya. Nah, jadi ini oh ya, ini BR tadi yang paling atas itu fungsinya. Kalau nggak aku kasih ini tuh tadi dia nggak mau ke enter gitu loh. Jadi dia nantilah aku jelasin. Ini yang IMG dulu ya. Nah, kita kan ambil tag IMG tadi itu dengan caranya seperti ini. Nih, aku nyalain lagi IMG-nya. Misalnya nih kita punya IMG kan. Nah, di JavaScript itu kan nggak bisa seperti ini nih. Error kan dia. Nah, kita blok dulu. Caranya itu kita kasih petik aja. Jadi dia itu nampilin sebuah string gini. Nah, ini sama kan yang kayak gini. Nah, di src-nya ini kan kalau nampilin data image kan pakai src ini ya. Kita mau nampilin apa? Kita akan ngambil si item ini. Nah, ini kan per satu data tadi ya. Per item lah. Dari 5.000 itu per item. Kita ambil per itemnya. Nah, di src ini tinggal tulis saja kayak gini. Titik seperti ini, apa petik satu seperti ini ya. Terus kita ambil kayak gini. Nah, pokoknya tulis kayak gini. Ini kan, terus kita ambil item titik. Nah, tadi datanya apa? Kita mau ambil si thumbnail nih. Bentar, aku pindah ke Google Chrome. Bentar. Nah, tadi kan datanya itu ada URL thumbnail URL ini ya. Nah, aku cek itu si thumbnail URL ini dia gede banget kan. Kalau teman-teman klik gini. Nah, kita cek yang URL itu yang gede ya. Kalau thumbnail yang kecil, kita cek lagi yang ini. Oh, ini kecil. Nah, seperti itu ya. Kita ambil yang thumbnail aja. Kalau mau teman-teman ngambil yang URL-nya nggak apa-apa. Pokoknya yang URL itu yang gede. Oke, kita tampilin yang kecil ya. Nah, kita ke code lagi. Source code. Nah, ini ya yang item titik thumbnail URL seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah full codingnya nanti jadi seperti ini. Image, nah di src-nya jangan tipe bagian ini ya. Petiknya seperti ini. Ini teman-teman fokus saja di bagian ini. Terus plus item titik thumbnail URL plus. Nah, seperti ini. Kita coba gini aja. Ini aku komen dulu. BR-nya juga aku komen. Seperti ini ya. Ini ini kurang titik koma. Nah, seperti ini. Bukan. Ini tuh oh ya, ini ada plusnya ya.
Gini aja, plusnya taruh bawah, komen juga. Bentar. Oke, seperti ini. Kita mau nampilin gambarnya dulu ya, daripada ribet. Oke. Ke Google. Nah, kita coba tampilin ya, get post. Nah, akan muncul seperti ini. Ini tuh si thumbnail yang kita dapetin dari data JSON tadi ya, banyak banget kayak gini. Jangan lupa diinspek ke konsolnya, usahain nggak ada error di sini. Nah, selain si thumbnail ini kita mau nampilin title sama ID ya. Jadi biar nggak cuma gambar itu. Oke, kita ke code. Nah, di code ini kita coba nampilin ya. Yang kedua itu terus ada, oh ya jangan lupa setelah ini kan bikin gini tambahin plus kayak gini di sini. Terus kita mau nampil apa item titik title ya. Kalian cek lagi di JSON tadi, data JSON-nya. Ininya itu samain sama yang tadi. Jangan ada typo. Kita nampilin ini coba ya. Kita ke Google. Oke, get post. Lama banget. Nah, ini kan ada, jadi ada thumbnail URL. Terus ada title-nya. Oke, sip. Wah, banyak banget nih, 5.000 data. Nggak apa-apa. Biar lemot, nggak apa-apa. Terus habis itu kita, nah ini mau aku kasih nomor ya. Ini langsung kita rapiin aja habis ini. Nah ini kan nggak ada breaknya nih. Ini kan masih kesampaian. Nah kayak yang aku omongin tadi itu, kalau nggak aku kasih BR di atas ininya apa? BR itu kan break ya. BR di atas si thumbnail ini itu nanti dia kayak gini, jelek lah. Kita langsung rapiin aja. Oke, kita ke code. Visual Studio Code. Oke, kita nyalain BR-nya. Nah, BR bikin barulah. Oke, seperti ini. Terus kita bikin BR juga buat si item title-nya ini ya, buat title-nya. Bikin BR. Jangan lupa kasih plus ya. Oke, terus item title. Misalnya kita mau item title ini H1 misalnya. Coba kita bisa nggak? Block cut. Kita bikin H1. Nah, kita masukin item title di sini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Makanya petik-petik plus. Masukin. Gitu ya caranya ya. Petik-petik plus gitu. Nah, terus kita coba lagi, kita buka tiganya, get post. Nah, muncul ini kan sudah satu ya. Berat banget ini. Kita mau kasih dia si apa nomornya ya. Wah, ini banyak banget. Ngelag banget. Nah, ini tuh bisa dibatasi sih jumlah load datanya ini, tapi nantilah. Kalau misalnya aku belum ajarin ya teman-teman cari sendiri silahkan. Kita kembali ke VS Code. Nah seperti itu ya. Jadi jangan lupa BR ini. Jangan lupa plusnya. Jangan lupa petiknya ini diperhatikan. Terus plusnya juga. Kita mau nampilin sejajar sama ini. Bentar aku cut ini dulu. Apa saja. Kita mau nampilin sebelum si title-nya itu nomornya ya. Nomor kan berarti si ID tadi ya. Gimana caranya? Kita coba tampilin di sini ya. Kasih dulu apa item apa gini aja ya, langsung aja kita tulis plus
Jadi per ini per ini harus ada title-nya ya. Harus ada plusnya. Per item harus ada plusnya. Kita coba item titik ID ya. Bisa nggak? Kita kembali ke Google get post. Nah, seperti ini. Oh, nah ini teman-teman lihat ya. Ini kan satu langsung gini jelek ya. Kita perbaiki lagi. Ke code lagi. Bentar. Kita ke code lagi. Nah, ini setelah item ID ini kita akan kasih dia titik sama spasi ya. Kita spasi dulu. Nah, ini kita tulis saja petik kayak gini. Petik 2 kan. Habis plus tadi petik 2. Nah, lalu titik spasi. Jadi kan kita mau nambah titik sama spasi kan. Nah, lalu setelah ini kita masukin plus lagi. Kayak gini. Nah, seperti ini. Kita coba lihat lagi. Oke. Get post. Nah, udah rapi ya. Nah, jadi kita punya thumbnail URL, terus ada ID, terus title. Nah, ini semua ngambil dari internet. Kita nggak ngoding satu persatu 5.000 data. Ini langsung aja Nah, ini 5.000 kan? Langsung aja, maksudnya langsung aja kita pengen nyobain data yang benar-benar banyak gitu kan. Nah, jadi teman-teman tahu data banyak itu rasanya kayak gimana. Ini udah disediain sama si JSON placeholder tadi. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke code lagi. Jadi jangan lupa ini teman-teman jangan lupa ditampilkan juga dolar. Nah, kita ambil mana tadi div ini. Nah, ini tuh kayak semacam bungkusnya gitu loh. Bungkus buat semua data yang kita tampil tadi itu di sini. Jadi kita panggil aja dolar terus ini ID-nya titik HTML. Nah, kita masukin variabel kita tadi let data underscore HTML ini ke dalam sini. Ini ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau kita error? Nah, ini kan ada parameter error ya. Ini saya coba konsol log errornya aja ya. Nah, kita coba cek ketika error apa yang akan terjadi. Kita coba ini URL-nya kita ubah-ubah ya. Kita hapus misalnya salah satunya. Kayak gini kita tipoin ya. Bisa nggak? Kita kembali ke browser. Nggak muncul ya. Pasti nggak muncul. Inspect. Nah, ini kalau nggak muncul juga ini harusnya sih bisa. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini tadi aku udah nyoba. Ternyata kalau misalnya kita ubah dikit itu masih bisa ya. Berarti tadi itu benar belum aku save ya. Benar. Kita ke tadi itu. Nah, tadi kan kita hapus yang ini ya. Sorry. Maaf. Nah, kita coba foto ini kita hapus gini ya. Kita tipoin aja lah. Kayak gini. Nah, terus kita cek lagi di browser. Nah, kita reload dulu. Kita klik ya, ini get post ya. Nah, nanti akan muncul error seperti ini ya. File semua ini. Nah, pokoknya seperti itu. Jadi teman-teman tuh bisa ngehandling errornya juga, bukan cuma ngedapetin data dari yang tadi itu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita benerin lagi. Terus kita nyalain lagi. Get post. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Terus, nah, misalnya nih kita mau coba nampilin satu tadi bisa ya. Harusnya kalian sudah bisa.
Misalnya ini nampilin satu ya, tinggal kita komen dulu. Tinggal misalnya item titik, misalnya title itu aja, atau mau bungkus ini pakai ini pun boleh. Misalnya ya kita mau bungkus misalnya dengan P itu juga bisa. Tag P. Biasanya sih saya bikin tag P gini dulu kan. Terus per ininya, nah ini kita kasih petik gini. Ini juga petik gini. Terus di tengahnya itu kasih plus plus gini. Nah lalu ini masukin aja ke situ. Masukin. Bentar, salah. Kita mau nampilin tadi apa? Item, title ya. Item, titik, title. Nah gini kita coba tampil enggak. Post. Nah muncul cuma titlenya aja dalam bentuk P. Nah seperti ini ya. Nah itu tadi kalau teman-teman tanya itu sih benar. Aku copyin JSON placeholder-nya dulu. Nah ini teman-teman bisa cobain ya. Bentar. Copy ke. Nah ini teman-teman bisa itu ya apa? Teman-teman bisa explore sendiri nanti. Nah kalau kita ke JSON placeholder.typicode.com ini, nah ini buat teman-teman kalau mau nge-explore lagi, nggak usah slash foto tadi ya, langsung enter aja. Nah nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Tampilan websitenya seperti ini. Nah, scroll bagian ke bawah, terus ke bawah. Nah ini itu ada berbagai macam endpoint ya. Ini tuh namanya endpoint. Untuk nampilin data data kayak itu tuh namanya data dummy ya, data dummy gitu tulisannya. Misalnya kita klik ini post ya. Nah, itu akan muncul. Nah, ini tadi itu key-nya itu ada beda ya. Ini nggak ada image-nya tapi ada body. Nah, body itu teks panjang seperti ini. Terus ada comments seperti ini. Ini malah ada emailnya, ini bagus. Terus album. Nah, album itu cuma seperti ini ya. Nah, kita tadi pakai yang si foto ini. Benar, itu agak lama. Nah, seperti ini. Saya emang sengaja bikin yang ada gambarnya, soalnya biar sekalian. Nah, ini ada roots-nya. Nah, ini kita tadi pakai get ya. Nah, ini juga ada post, put, patch, dan delete. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau nge-explore ya cari aja di sini. Nah, kemudian yang terakhir ya. Ini misalnya teman-teman nih nggak mau pakai yang ini, bisa search aja. Nah, ini aku ada contoh ya. Misalnya kita mau nampilin corona nih. Search aja API gini terus corona tambah Indonesia seperti ini. Nah ini ada si API kawal corona ini ya. Kita juga bisa nampilin data dari si ini ya. Nah gini si API ini. Tadi itu oh ya tadi si JSON itu API ya. Aku lupa jelasin maaf. Nah ini sama ya, ini ada kurung kotak kayak gini berarti kan ada list array dari seperti ini ya. Nanti bisa kalian tampilin. Nah ini ada kayak gini. Ini bisa jadi suatu project ini si buat nampilin si corona ini. Nanti teman-teman itu aja apa diekspor lagi, terus kalau error boleh dicari di Google. Terus selain corona ini sih ada banyak. Nah kita ke API Indonesia aja ya. API Indonesia seperti ini. Nah ini si Faris ini banyak. Nah ini lengkap semua. Wikipedia, info gempa. Kita klik link coba. Nah ini udah disediain GitHub-nya nih. Buka linknya ini aja, gempa API Zero. Kemarin kan udah ada gempa itu, langsung udah ada yang buat nih. Nih, kita boleh tampilin ini. Oke seperti itu. Terus ada nih banyak lah. Bisa bikin app berita juga ini. Indonesia News API. Mungkin
eh, data JSON-nya sedikit lebih kompleks ya. Ini pakai API key. Nah, nanti teman-teman cari aja di Google cara pakai API key itu gimana. Nah, ini udah lengkap semua. Oke, seperti itu dulu praktikumnya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap teman-teman mendapatkan sesuatu dari praktikum ini. Jika ada saran silahkan bilang ya, terus ada pertanyaan atau gimana silahkan bilang aja. Mungkin materinya agak ya nggak simpel-simpel banget. Ini udah masuk lebih susah gitu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.